Polisi tangkap terduga pelaku kasus mayat wanita tergantung diserang. Senin sore, 18 Mei 2026, sebuah pemandangan mengerikan menggegerkan warga lingkungan Pakel Pudak, Kelurahan Gelam, Kota Serang, Banten. Sesosok jasad wanita ditemukan kaku, tergantung di seutas tali pada pohon melinjo. Korban diidentifikasi sebagai Babai, seorang wanita berusia 41 tahun. Sekilas, tempat kejadian perkara memperlihatkan sebuah adegan bunuh diri yang tragis. Namun, bagi mata jeli tim forensik dan penyidik kepolisian, ada kejanggalan yang berteriak nyaring di balik simpul tali tersebut. Ini bukan sekadar keputusasaan, melainkan sebuah skenario pembunuhan berdarah dingin yang dirancang untuk mengelabui hukum. Penyelidikan mendalam segera dilakukan oleh Polresta Serang Kota. Skenario gantung diri yang dibuat pelaku mulai runtuh saat hasil autopsi forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten keluar. Di tubuh Babai, tim dokter menemukan sejumlah bekas kekerasan yang tidak wajar untuk sebuah kasus bunuh diri. Terdapat luka memar di atas alis, di pipi, serta di bagian lengan korban. Kanit Jatanras Polresta Serang Kota, Ibtu Angga Kusuma Wijaya, menegaskan bahwa luka-luka tersebut mengindikasikan kuat adanya pergulatan sebelum korban mengembuskan napas terakhir. Kecurigaan polisi semakin menebal setelah satu unit ponsel milik korban, merek Oppo A51, lenyap dari lokasi kejadian. Kasus ini resmi beralih dari bunuh diri menjadi penyelidikan pembunuhan berencana. Polisi mulai menyisir orang-orang terdekat korban. Radar penyelidikan pun mengarah tajam pada seorang pria berinisial AS yang juga dikenal dengan inisial SH dalam pemeriksaan awal. Pria berusia 47 tahun ini diketahui merupakan warga setempat yang memiliki hubungan khusus dan sangat dekat dengan korban. Namun, pasca penemuan mayat, AS mendadak lenyap dari lingkungan sekitar. Pengejaran lintas wilayah pun dimulai. Tim gabungan Polresta Serang Kota melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri ke wilayah hukum Polda Metro Jaya. Perburuan berakhir pada Jumat dini hari, 22 Mei 2026, sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. AS disergap tanpa perlawanan di sebuah rumah kontrakan milik saudaranya di Jalan Garuda Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Kasat Reskrim Polresta Serang Kota, Kompol Alvano Ramadan, membenarkan keberhasilan timnya dalam membekuk sang buronan. Di ruang pemeriksaan, di hadapan penyidik, AS akhirnya mengakui semua perbuatan kejinya. Tragedi maut ini rupanya dipicu oleh rasa sakit hati. Semua bermula pada Senin dini hari, 11 Mei 2026, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Korban dan pelaku bertemu di dekat lokasi kejadian untuk mengobrol. Saat itu, Babai berniat meminjam sejumlah uang kepada AS karena pelaku mengaku tidak memiliki uang. Korban diduga spontan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung harga diri pelaku. Merasa tersinggung dan gelap mata, AS langsung menyerang Babai. Ia memiting leher korban dengan sangat kuat hingga wanita malang itu kehabisan oksigen dan tewas di tempat. Melihat korban sudah tidak bernyawa, kepanikan luar biasa melanda AS. Untuk menutupi jejak kriminalnya, ia mengambil seutas tali tambang, lalu menggotong jasad Babai dan menggantungnya di pohon melinjo. Sebuah upaya licik agar korban terlihat murni mengakhiri hidupnya sendiri. Jasad Babai terbiarkan tergantung selama seminggu penuh sebelum akhirnya ditemukan oleh warga. Namun, sepandai-pandainya pelaku menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga. Skenario palsu AS kini hancur berantakan di tangan hukum. Saat ini, AS telah dijebloskan ke sel tahanan dan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Ia terancam hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Kasus ini menjadi pengingat kelam bahwa kekerasan dan ego yang tak terkendali
pada akhirnya hanya akan menuntun pelakunya ke balik jeruji besi yang dingin.